tentang buah pohon yang ada di dalam tengah-tengah taman. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun apa buah itu yang ingin kamu makan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak makan mati. Tetapi Allah mengetahui bahawa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahawa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap dilihatnya, dan lagi pula pohon itu menarik hati mereka memberi pengaruh. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakan. Allah memanggil manusia itu dan beriman kepadanya. Di manakah engkau? Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut dan angkat lajang sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan pada bahwa engkau belajar? Apakah engkau makan dari buah pohon yang terlarang engkau makan? Manusia Itu dia. Manusia itu menjawab, upah yang kupatikan di sisiku adalah yang memberi buah dari buah pohon itu padaku, maka ku makan. Kemudian lebih marah Tuhan Allah kepada upah itu, melelahkan orang sehingga kamu melelahkan halalku kepala. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sesuatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan dia Immanuel. 9 ayat 9 berbunyi begini. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Dia adil dan jaya. Dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai berbeban yang mudah. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Belum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakannya dia Yesus. Lukas 1 ayat 11 hingga 19. Demikianlah firman Tuhan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ungkupan. Melihat hal itu terkejut menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat yang ke-14. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas pelayannya itu nanti. Sebab itu tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. firman Tuhan demikian, Lukas 2 ayat 11 sampai 13.
Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya bersambung. Itu saya sendiri. Demikian firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 14 hingga 16. 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 15. Setelah mereka itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Firmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi kerana manusia, sekalipun yang timbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. 22. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Amin. Itu Tuhan memberkati ya umatnya. Hai yang kecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba-kala, sejak dahulu kala. Untuk yang ayat 12, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu. Perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel.